Alkisah dahulu kala di Jawa Timur ada seorang raja yang bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Diah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal seantero negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba meminang sang putri namun sia-sia karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal itu, sang Prabu mulai gundah, memikirkan masa depan putri tercinta dan kerajaannya. Sang Prabu ingin sekali melihat putrinya menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari, terlintas dalam benak sang Prabu cara agar putri segera menikah. Maka Prabu Brawijaya mengajak putrinya untuk berbicara empat mata. Mendengar hal tersebut, sang putri sungguh terkejut, namun tidak berani menolak bahkan melawan perintah dari sang ayah. Putri pun menyanggupinya. Sang Prabu segera memerintahkan pengawalnya untuk menyebar sayembara tersebut kepada seluruh rakyat dan pangeran di sekitar Majapahit. Para peserta merontakkan busur dan mengangkat gong tersebut. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Dari kejauhan terlihat seorang pemuda berkepala lembu. Dia mendekat dan berkata kepada sang Prabu, dengan ilmu kanuraga lembu suro merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa, dan itu sangatlah mudah. Hal itu disambut riuh tepuk tangan dari para penonton. Namun berbeda dengan sang putri, dia tampak sangat cemas karena tidak ingin bersuami manusia berkepala lembu. Ketika lembu suro bersiap untuk mengangkat gong Kiai Sekar Delima, semua orang nampak tegang, tak terkecuali sang putri. Dia sangat berharap lembu suro gagal di sayembara ini. Tetapi takdir berkata lain. Lembu suro mampu mengangkat gong tersebut. Semua penonton bersorak, sedangkan putri hanya bisa diam. Sang putri menangis meratapi nasibnya. Berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamar. Ia hanya diam dengan tatapan kosong. Terkadang tanpa sadar meneteskan air mata. Terlihat seorang inang pengasuh memberikan saran agar sang putri membuat satu permintaan kepada lembu suro sebagai syarat pernikahan. Dan syarat tersebut adalah lembu suro harus membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut dalam waktu 1 malam, yang kelak sumur tersebut sebagai tempat mandi sang putri. Mendengar itu, sang putri menerima usulan tersebut dan segera menyampaikan kepada lembu suro. Tanpa berpikir panjang, berangkatlah rombongan keluarga istana dan lembu suro ke puncak Gunung Kelut. Setibanya di puncak Gunung Kelut, lembu suro mulai menggali tanah dengan kedua tanduknya. Tidak berselang lama, lembu suro menggali tanah cukup dalam. Malam semakin larut, sumur yang digali semakin dalam. Hal ini membuat sang putri panik. Ia mendesak sang ayah untuk menggagalkan lembu suro menyelesaikan syarat sebelum fajar tiba. Karena tidak mau mengecewakan sang putri untuk kedua kalinya, Prabu Brawijaya memerintahkan para pengawal untuk menimbun sumur dengan batu dan tanah. Tidak ada yang berani melawan perintah sang Prabu. Mereka segera melaksanakan perintah dari sang Prabu, walaupun lembu suro masih berada di dalam sumur. Para pengawal tidak menghiraukan teriakan lembu suro. Mereka terus menutup sumur hingga lembu suro terkubur di dalamnya. Meski demikian, suara lembu suro masih terdengar dari luar. Lembu suro mengucapkan sumpah serapahnya kepada sang Prabu dan seluruh rakyat Kediri. Yo, Kediri besok bakal tetep diwales pusing kaping-kaping. Yo iko, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulung Agung dadi gede. Karena ancaman tersebut, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat berusaha menangkal sumpah dengan membuat tanggul yang kokoh hingga menyerupai gunung dan disebut dengan Gunung Pekat. Prabu juga mengadakan tolak bala dengan larung sesaji di kawah Gunung Kelut. Akan tetapi, setiap kali Gunung Kelut erupsi, warga menganggap itu adalah amukan lembu suro sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya dan putrinya.